Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Dalam Injil hari ini kita mendengarkan panggilan Yesus kepada Petrus. Injil Markus menempatkan panggilan murid-murid pertama setelah awal pelayanan publik Yesus. Sementara itu panggilan Yesus kepada Petrus oleh Lukas ditempatkan setelah kepopuleran Yesus sudah meluas ke seluruh wilayah. Yesus telah menyembuhkan banyak orang dan telah berkhotbah di sinagoga-sinagoga dari seluruh Yudea. Banyak orang mencari Yesus untuk mendengarkan firman Allah. Lukas menjadikan panggilan lebih mudah dipahami. Di tempat pertama, Petrus dapat mendengarkan firman Yesus kepada banyak orang, dan kemudian Petrus menjadi saksi penangkapan ikan. Saudara dan saudari, setelah melalui pengalaman yang mengejutkan ini, Petrus memahami panggilan Yesus. Petrus menjawab panggilan Yesus dan Petrus meninggalkan segalanya dan menjadi penjala manusia. Ayat 1 sampai 3. Yesus mengajar dari perahu. Orang banyak mencari Yesus untuk mendengarkan firman Allah. Banyak orang berkerumun di sekitarnya. Yesus meminta bantuan dari Simon Petrus dan beberapa rekannya yang baru saja kembali dari mencari ikan untuk mendorong perahunya agar agak sedikit jauh dari pantai. Yesus kemudian menyampaikan firman Allah kepada orang-orang yang berkerumun. Yesus duduk di perahu sebagai simbol bahwa dirinya adalah guru dan berbicara dari perahu kepada orang banyak. Hal ini juga mau mengatakan bahwa Yesus tidak hanya mengajar di sinagoga, tetapi dimanapun juga di mana ada orang-orang ingin mendengarkan firman Allah, bahkan di pinggir pantai sekalipun Yesus mengajar. Lalu ayat 4-5. Setelah Yesus menyampaikan firman Allah kepada banyak orang,
Kemudian Yesus berbicara kepada Simon dan memintanya untuk mencari ikan lagi. Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Dalam tanggapan Simon kepada Yesus diikuti rasa frustrasi dan kelelahan. "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Tetapi Petrus kemudian percaya kepada firman Yesus dan bersama rekan-rekannya melemparkan jaring lagi dan melanjutkan perjuangan. Firman Yesus memiliki kekuatan yang besar bagi mereka daripada rasa kekecewaan dan kelelahan pada malam itu dalam mencari ikan. Ayat 6-7. Hasil penangkapan ikan yang mengejutkan karena ikan begitu berlimpah sehingga jaring pun hampir robek dan perahu hampir tenggelam. Simon membutuhkan bantuan Yohanes dan Yakobus yang berada di perahu lain. Saudara dan saudari, tidak ada yang bisa hidup dan berjuang sendirian. Satu komunitas mesti membantu yang lain. Lalu ayat 8-11. Jadilah penjala manusia. Di hadapan Yesus, Petrus memahami siapa Yesus. "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Di hadapan Allah, kita semua adalah orang berdosa. Petrus dan rekan-rekannya merasa takut. Namun pada saat yang sama, mereka merasa tertarik kepada Yesus. Yesus mengusir rasa takut mereka dengan berkata, "Jangan takut." Yesus memanggil Petrus dan memerintahkan Petrus untuk menjadi penjala manusia. Petrus mengalami bahwa firman Yesus adalah firman Allah. Di dalam Yesus, Petrus dan rekan-rekannya bisa memiliki kepercayaan dan keberanian dengan meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Yesus mengikut sertakan Petrus dan para murid dan kita semua saat ini untuk ambil bagian dalam misi membangun kerajaan Allah. Saudara dan saudari terkasih, refleksi pribadi bagi kita, apa yang harus kita tinggalkan dalam mengikuti Yesus? Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya. Mari kita menghayatinya, ya Tuhan yang ku muliakan. Sabdamu angkat resahku.